Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastia Meliana dari Manajemen S1 semester 2. Di sini saya akan mereview jurnal Manajemen Islam. Jurnal ini berjudul Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return on Asset pada BNI Syariah yang ditulis oleh Cicilia Nindya Cipitaloka dan Wirman dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return on Asset pada BNI Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 8, halaman 28-39, penulis Cicilia Nindya Cipitaloka dan Wirman, tahun terbit tahun 2021. Latar belakang penelitian. Masyarakat menggunakan sistem dari bank syariah mulai meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga masyarakat mulai menyukai dan menggunakan bank syariah. Penggunaan nasabah ke bank syariah akan memberi mudharabah dan musyarakah kepada nasabah, dikarenakan pembiayaan tersebut pengaruh yang sangat penting untuk perkembangan bank tersebut. Jika banyak nasabah yang memberi dana, maka keuntungan yang diperoleh bank pun meningkat dan dapat memulihkan modal dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelanjutan dan masa depan bank. Dengan keuntungan, maka tujuan bank dapat tercapai. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap nasabah melalui return on asset pada perbankan syariah. Berikutnya, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian, menguji teori dan hipotesis, sumber data dari laporan bulanan BNI Syariah periode 2017 sampai 2019, analisis data dengan regresi linear berganda. Berikutnya adalah pembahasan. Pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel regresi, variabel terikat, dan variabel bebas untuk menguji normalitas. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan software SPSS 16. Kriteria penelitian uji ini adalah jika hasil signifikasi perhitungan data lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika hasil signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berikutnya, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor. Berikutnya, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pada periode T dengan periode sebelumnya. Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Berikutnya, uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel mudharabah dan musyarakah secara simultan atau bersama-sama terhadap return on asset. Selanjutnya, uji pengaruh parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset sebagai variabel dependennya. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap return on asset BNI Syariah periode 2017 sampai 2019 secara simultan. Hal ini menunjukkan jika mudharabah dan musyarakah sama-sama berpengaruh terhadap return on asset. 2. Mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return on asset BNI Syariah periode 2017 sampai 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank, semakin tinggi pula tingkat profit perusahaan. 3. Masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return on asset BNI Syariah periode 2017 sampai 2019. Kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan, jurnal ini mencantumkan beberapa data dari tahun sebelumnya agar pembaca dapat memahami bagaimana proses uji penelitian ini berlangsung sehingga dapat menghasilkan perhitungan mudarabah dan musyarakah terhadap return on asset. Kekurangan, pada jurnal ini belum terdapat hasil penelitian tentang konsep kepemilikan dalam proses perhitungan dari data yang sudah diinput, sehingga pembaca tidak memahami hasil perhitungan terdiri atas mudarabah dan musyarakah terhadap return on asset. Namun langsung masuk ke bagian pembahasan saja. Selain itu, kesimpulan pada jurnal ini kurang detail dan tidak menjelaskan saran bagaimana jika perhitungan tidak mencapai target sehingga dapat dirugikan pihak tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.